Pembelajaran bahasa bagi anak dengan hambatan intelektual. Berdasarkan pernyataan Ferdinand de Saussure bahwa bahasa terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, language, yaitu sistem kebahasaan, langues, yaitu penghubung sosial, dan yang terakhir, parole, sistem kebahasaan individu. Teori dasar dalam bahasa menjadi pedoman dalam pembelajaran bahasa. Teori tersebut berisikan karakteristik sebuah bahasa, unsur bahasa, fungsi bahasa. Dalam penyampaian pembelajaran bahasa, perlu memiliki rencana tersusun untuk meningkatkan kemampuan secara menyeluruh. Faktor motivasi, faktor penyajian bahasa formal, faktor perkembangan fisik, faktor psikis, dan faktor psikososial. Aspek bahasa. Yang pertama, memahami bahasa, kedua, mengungkapkan bahasa, dan yang ketiga, kemampuan aksara. Berdasarkan hasil tes Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, bahwa keterampilan berbahasa bagi anak disabilitas grahita tidak sama dengan anak yang cakap lainnya. Anak disabilitas grahita tidak dapat mencapai kemampuan sempurna dalam berbahasa. Perkembangan bahasa terlambat, sulit dalam memahami gramatikal, bahasa yang diperoleh harus konkret. Berdasarkan CPATP bahasa pada usia 7 tahun ke bawah, anak dapat berbahasa sederhana dalam berkomunikasi. Anak dapat memahami instruksi, melafalkan kata yang dapat dipahami, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diutarakan kepadanya. Untuk mendapatkan tujuan pembelajaran, perlu melakukan kegiatan pramembaca, seperti cara memegang buku, jarak mata dengan buku, cara membalik buku, dan memilih pencahayaan untuk membaca. Lalu, kemampuan menyimak dengan seksama teks cerita sederhana, dan mengenali kombinasi alfabet pada suku kata, sehingga anak dapat melafalkan sebuah kata. Cerita merupakan cara pembelajaran yang berdasarkan pengalaman dan dapat memberikan pengalaman bagi anak. Cerita yang disampaikan menggunakan artikulasi yang menarik sehingga dapat mengundang perhatian anak. Farmer Brown has a problem. His cows like to tie. Metode reading aloud yaitu adalah metode baca dengan suara nyaring. Anak akan mendengarkan bacaan kita dengan saksama dan melakukan hal tersebut dengan rutin. Hal tersebut telah terbukti membawa pengaruh baik terhadap kemampuan anak dalam memahami sebuah kata. Berikut ada tabel yang berisikan huruf, pelafalan, contoh kata, dan lambang fonetis. Fonetis merupakan metode yang mengajarkan bunyi huruf. Anak yang memiliki hambatan intelektual tidak perlu susah untuk menghafalkan 26 huruf, tetapi hanya perlu menguasai bunyi-bunyi pada huruf. Kemampuan mereka memerlukan dorongan yang dapat mendukung perkembangan dengan baik. Walau tidak semaksimal kemampuan anak yang cakap, setidaknya mereka dapat menggunakan kemampuan mereka dalam mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan.